Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lemes-lemes ini sudah sarapan semua? Ya. Ya. Baik, kita akan masuk ke pelajaran hari ini nanti tentang KA atau kecerdasan artifisial. Nah, mungkin sebelumnya ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, ya. Iya ya. Oke, aman semua berarti. Terus berikutnya sudah siap pelajaran? Ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang ini dasar-dasar kreasi konten dengan KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Sing minggu ini yang sudah minggu kemarin kita pelajari ya, ini tentang dasar-dasar KA. Terus masih ingat tentang kecerdasan artifisial? Apa? Ada yang masih ingat? Lupa. Yes. Masih ingat dengan kecerdasan buatan atau misalkan AI? Pernah dengar tentang minggu ini? Ya, kemarin. Nah, ini tentang KA itu adalah tentang kecerdasan artifisial. Jadi singkatannya adalah bukan kereta api ya, bukan dekat sini. Jadi itu kecerdasan artifisial. Terus berikutnya, nah mungkin ini pertanyaan. Karena di awal itu kan judulnya itu tentang konten. Ada yang pernah buat konten? Ya. Konten apa? Sinematik ya. Pakai apa biasanya? Satu. Capcus tuh ya. Konten pernah buat video atau mungkin ada yang pernah buat poster? Belum. Nah, apa sih pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini? Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah memahami konten kreasi dengan KA, dengan kecerdasan artifisial. Terus kemudian nanti juga merancang konten kreatif berbasis KA. Nah, langsung muncul seperti ini. Kita akan masuk ke definisi apa sih sebenarnya kreasi konten dengan KA atau kecerdasan artifisial. Itu adalah jadi kita akan berkolaborasi dengan mesin, dengan KA. Nah, ini apa sih sebenarnya manfaat penggunaan KA atau kecerdasan artifisial dalam kreasi konten? Nah, yang pertama, efisiensi produksi itu akan lebih efisien, jadi lebih cepat, terus kemudian menghemat waktu. Kita nggak usah perlu editing terlalu lama, nanti bisa menghemat waktu. Terus kemudian ada inovasi dan eksperimen, yaitu mengeksplorasi ide-ide baru. Nanti kalian akan lebih mudah, muncul ide baru, nanti buntu mungkin kadang konten kreator buntu seperti apa yang munculkan ide baru, mungkin akan ada bayangan ide baru. Terus yang ketiga adalah kostumisasi dan personalisasi disesuaikan dengan target audiens atau kebutuhan yang spesifik. Itu manfaat-manfaatnya ada 3. Mungkin ada manfaat lain juga ada lagi, tapi mungkin ini masih diambil 3 saja. Dan yang lain pun sebenarnya masih ada manfaat yang lain juga. Nah, terus ini tahapan kreasi konten dengan KA. Bagaimana sih tahapannya kita membuat konten dengan KA itu? Yang pertama adalah brainstorming. Nah, kita mengumpulkan ide awal. Kita mau buat apa? Nanti kalian mau buat poster atau mau buat video atau mau buat foto atau seperti apa, atau editing foto juga bisa. Terus kemudian nanti yang kedua adalah drafting namanya. Nah, output itu nanti selanjutnya dapat dikembangkan. Karena apakah kita harus percaya sepenuhnya terhadap hasil AI atau hasil KA? Butuh percaya sepenuhnya atau tidak? Kan enggak, mesti itu benar kabel. Kan tetep pokoknya sing mengatur harusnya kita. Nanti ya kita sing mengatur, so kita terus diatur mesin, ya wes begitu tadi terus itu dipakai sepenuhnya tidak. Kan belum tentu itu benar semua. Jadi kita harus memilah juga, terus kemudian harus memilih juga mana yang bisa digunakan. Terus kemudian editing dan revisi. Nah, tadi misalkan kok dari drafting ini nyatanya ada yang tidak pas, ya diedit. Misalkan nanti kalian membuatnya warnanya merah misalkan, jadinya kalian mungkin nggak suka warna merah, akhirnya warna diganti warna kuning misalkan. Terus ya diganti dengan warna kuning, nah nanti bisa itu direvisi. Terus dokumentasi proses, nah hasilnya itu yang nanti akan kita ambil sebagai yang akan kita gunakan. Jadi tidak harus jadi terus kita gunakan, tidak. Kalau ada revisi, ya bisa revisi hasil dari ini kurang ini, atau kita minta gambarnya atau tulisannya kurang besar misalkan. Nah itu bisa kita buat seperti itu. Nah ini contoh beberapa yang
kalau tidak sekarang kita langsung coba saja. Kita langsung akan mempraktekkan bagaimana cara membuat poster. Tapi tanpa, kalian tidak perlu di Canva, kalian tidak perlu edit manual. Kita coba nanti dengan prompt, dengan perintah, cukup dimasukkan di KA kecerdasan artifisial, terus nanti akan gimana ya jadinya. Tapi sebelumnya mungkin bisa berkelompok dulu ya. Kelompoknya saya bagi jadi 3W lah. Ini satu kelompok, terus satu kelompok, terus kemudian ini bertiga ya. Maju saja nggak apa-apa ya? Ya, maju saja nggak apa. Oke. Ya, oke. Nah, HP-nya bisa digunakan tugas kelompoknya. Nanti pada intinya kita akan coba membuat poster tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya adalah, nah masuk ke Gemini dulu bisa. Nah, oke, ini aman ya? Oke, aman, sudah bisa? Iya, sudah. Nah kalau sudah tinggal di submit atau di enter. Nah ini kerangkanya sebenarnya akan muncul ini konsep satu modern dan inovatif. Nah mungkin akan berbeda-beda, setiap dari kalian akan berbeda-beda. Ya nanti tinggal di dalam bentuk visual. Tapi kalau misalkan masih ada revisi, nah nanti bisa direvisi lagi. Sudah bisa? Ya, oke ya. Jadi tapi kalau misalkan kalian mau detail ya masukkan prompt-nya yang detail. Ya misalkan mau warna apa, tulisannya apa, nah itu tinggal dimasukkan di situ. Nah misalkan ini saya revisi, ubah warna menjadi oranye. Nah ini bisa ditunjukkan saja hasilnya seperti apa. Di revisi berapa? Di mana? Nanti. Oh iya, nah revisi biasa di maju ya kok kelompok ini. Coba maju ke depan nggak apa ditunjukkan hasilnya. Ya wis ya benar kan kelompok. Ya sing kelompok semua. Ya. Nah ditunjukkan ke. Perkenalkan, nama saya Bapak Adi Prasetyo dan Dwi. Saya Ramadan. Ingin menampilkan hasil revisi kami. Ya, yang pertama nih, yang pertama. Ini Nah, membuat prompt terlebih dahulu. Lalu dalam visual dan mengubah warna poster. nah, oke, itu ubahnya menjadi lebih Menarik. menarik gitu ya. Oke, ya, guys. Oke, ya, aman ya, iya, guys. Jadi Sama, ubahnya Pak. sama, oke, guys. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu. Satu, ada lagi. Jadi ini tugas kelompoknya sudah bisa ya, tadi juga sudah saya lihat sudah aman semua. Terus, nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Satu, nah mungkin bisa disimpulkan kita bareng-bareng. Satu, membangun konten kreasi dengan KA itu sangat perlu dipelajari dan dimanfaatkan dengan bijak. Nah dengan teknologi yang seperti itu kan harusnya kalian bisa membuat apa saja, tinggal kalian lebih bijak saja untuk menggunakannya. Dalam arti ya tidak sembarangan, tidak digunakan untuk kejahatan dan lain sebagainya, itu perlu seperti itu. Karena teknologi seperti itu bisa langsung jadi itu. Nah, nggak sampai 1 menit toh tadi pun. Jadi ya, terus kemudian ini hasil dari KA tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Dalam arti ya kalian otomatis kalian tetap harus menjadi pemegang kendali, jangan malah dikendalikan oleh KA itu. Jadi kalian harus nanti misalkan tadi ada revisi, saya nggak senang seperti ini, terus kemudian di revisi itu kesimpulan pada hari ini. Terus kemudian kita coba untuk tadi yang sudah kita pelajari, kita asesmen dulu. Bisa dibuka background.
Siap mulai. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan, silakan bisa dikerjakan. Nah, ini cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan benar-benar. Nah, coba tadi. Oke, siap. Nah, oke. Tinggal dipilih mana yang benar semua. Sudah. Iya. Iya, yang belum dihasilkan. Kalau patah itu bisa turun ke rumah terus gue Sopo? Aduh. Oh, Kalau ke rumah terus gue. sudah ya. Nah, ini kita lihat yang peringkat ketiga. Ada apa ya? Ini sangat. Nah, itu tadi untuk asesmennya. Yes, paling tidak untuk gambaran untuk hari ini ada yang ditanyakan untuk hari ini? Ya. Oke, kalau tidak berikutnya refleksi pembelajaran, bagaimana pembelajaran hari ini nanti bisa di scan aja, di scan ke depan. Oke, scan ya, pakai HP, scan dulu, scan. Oke. Nah, nanti itu isinya ada pembelajaran hari ini. Terus, oke, sudah. Oke. Nah, oke, jadi sudah selesai untuk hari ini. Kita selesaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, kalau tidak, kan ini sudah poster. Nah, untuk berikutnya, pembelajaran berikutnya kita akan pelajari itu bisa video atau mungkin nanti bisa edit foto dengan AI, itu bisa. Jadi kita akan lanjutkan nanti di pembelajaran berikutnya lagi. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi refleksi tadi sudah iso kabeh kok, sudah pada bisa untuk pembelajaran hari ini, sudah poster dan silakan itu bisa dimanfaatkan secara bijak, nanti bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ini tadi tetap kendalinya di kita, bukan kita yang dikendalikan oleh AI-nya atau KA-nya, tapi kita yang mengendalikan. Kita minta apa ya kita promptnya sesuai dengan permintaan kita, dan itu sekali lagi kuncinya tetap gunakan secara bijak dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau AI. Yang mungkin itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.